Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Nur Awalin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat penyortir atau bisa disebut dengan string defense. Yang pertama saya akan mencari kompresor. Yang guna kompresor itu adalah untuk mengalirkan udara. Dan yang kedua saya menggunakan filter udara. Gunanya untuk menyaring udara yang bersih agar tidak kotor. Dan yang ketiga, control valve 3/2 yang berfungsi untuk tombol on off yang berguna untuk menyalurkan udara dari control valve 5/2. Dan yang keempat yaitu kita mencari on way flow yang berguna untuk mengatur kecepatan maju mundur akuator tersebut. Dan kelima, saya menggunakan akuator single acting yang berfungsi menggerakkan penyaring mesin tersebut. Dan ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian pneumatik mesin penyaring tersebut. Dan di sini saya akan mengatur posisinya terlebih dahulu agar mudah untuk melakukan perakitannya. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah menyambungkan aliran dari kompresor langsung ke filter udara. Dari filter udara tadi langsung disambungkan ke valve 3/2 ke input nomor 1. Tidak lupa untuk input atau pembuangan nomor 3-nya kita tutup menggunakan perdam. Setelah itu dari output control valve 3/2 sambungkan ke pengontrol kecepatan si silinder single acting tersebut. Selanjutnya kita membutuhkan manometer yang berfungsi untuk mengetahui atau mengecek tekanan udara yang dari kompresor. Oke, di sini saya akan menggunakan 4 buah manometer untuk mengecek atau mengetahui aliran yang dari kompresor tersebut. Di sini saya juga akan mengatur posisinya terlebih dahulu. Yang pertama itu di depan kompresor, dan yang kedua di depan filter udara, dan yang ketiga itu di atas atau di bagian output tombol valve 3/2. Dan yang terakhir atau yang keempat letaknya di bagian atas dekat dengan silinder single acting tersebut.
Dan di sini saya juga akan mengatur kecepatan si akuator single acting tersebut ke 30 kecepatannya agar dia pelan majunya. Oke, dan coba kita cek apakah rangkaian ini berhasil, dan abaikan saja yang tadi itu. Dan alhamdulillah rangkaiannya berhasil. Si akuator single acting tersebut bergerak maju ke depan secara pelan dan kembali ke posisi semula secara cepat karena ada pegas di depan akuator tersebut. Oke, dan setelah rangkaian yang pertama kita buat berhasil, di sini saya akan melanjutkan proyek yang kedua, yaitu membuat rangkaian yang sama kayak tadi tapi dengan menggunakan komponen yang berbeda. Dan langkah pertama yang dibutuhkan adalah kompresor, filter udara, dan kita cari lagi kontrol valve 5/2 nya. Mana ya? Karena di rangkaian yang kedua ini kita akan menggunakan kontrol valve 5/2, enggak seperti tadi yang menggunakan kontrol valve 3/2. Dan setelah itu kita juga akan menggunakan on-way flow valve yang berfungsi untuk mengatur kecepatan maju dan mundurnya si akuator double acting ini. Soalnya kita akan menggunakan akuator yang double acting, bukan single acting lagi. Dan saya akan mengatur posisinya terlebih dahulu agar mudah merangkainya seperti kayak tadi. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. Oke, lanjut kita akan melakukan perangkaian sambungan dari kompresor langsung ke air survey atau filter udara. Dari filter udara nyambung ke kontrol valve 5/2 ke input nomor 1 yang ada di bawah kontrol valve 5/2 itu, dan atur juga untuk memasang peredam suara pada saluran pembuangan output nomor 3 agar pembuangan tersebut tidak mengeluarkan suara terlalu berisik. Oke, dan setelah semua komponen tersambung, di sini saya akan melakukan perubahan pada valve 5/2, yaitu menambahkan tombol on off dan menambahkan spring atau pegas. Oke, dan kita atur dulu posisinya. Dan di sini saya juga akan menggunakan atau menambahkan manometer sebanyak 3 buah saja ya. Dan yang pertama diletakkan di depan kompresor, atur dulu posisinya. Dan yang kedua diletakkan di depan filter udara atau air survey. Dan terakhir satu lagi akan diletakkan di depan pengatur kecepatan, yaitu on way flow. Oke, seperti biasa kita atur dulu posisinya biar enak ya.
Oke. Dan lanjut aja kita ke pengecekan. Oke, yes. Dan coba tekan. Nah, sepertinya rangkaian yang kedua ini juga berhasil ya guys ya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rifanda. Di sini saya akan membuat rangkaian sistem kerja pneumatik pada alat penuang menggunakan silinder kerja tunggal dan ganda. Nah, pada silinder kerja tunggal, komponen pertama kita memerlukan sumber udara atau kompresor air. Nah, pada komponen kedua kita memerlukan katup 3/2 normal close. Tiga per dua. Untuk biasa-biasa paling kumpulin aja. Nah, komponen ketiga kita membutuhkan 2 katup limit switch pneumatik. Nah, komponen terakhir kita menggunakan silinder kerja atau single acting cylinder. Single acting cylinder. Halo. Ada Pak? Di luar. Apa? Enggak.
Di sini saya menggabungkan komponen ini. Ada kerjaan emang. Aduh. Itulah. Nah, Stop pintu. kita tes dulu buat menyalakannya. Pintu kamarnya tuh. Jendela kamar dulu. Stop mikir. Oke, Iya. bisa. Stopin lagi. Sini kita mengatur dulu kecepatannya. Iya, aku di luar, aku nggak ada di kota. Enggak. Nah, saya pak. Orang PC semua mana lah? Ya malah ya, jangan aja. Aku di kosan orang. Ya. Tuh, gimana? Lima tuh apa lah? Itu dibuka aja, jendela tuh gak dikunci. Iya, buka aja. Lempar pakai tangan lihat di bawah tuh. Nah, sistem kerjanya atau mekanismenya pada pneumatik ini, Udah kan? step awalnya tombol ini ditekan, Bisa tak? tombol ini ditekan, udara masuk dari supply katup 3/2 mengalir ke limit switch pertama. Kemudian, Ada di kosan. karena limit switch pertama dan kedua dalam kondisi normal tertutup, aliran lanjut menuju silinder. Kemudian step kedua, silinder maju mengenai limit switch 1. Nah, ini ya. Ketika batang silinder naik, ia menyentuh limit switch pertama. Limit switch membuka aliran ke limit switch kedua. Silinder tetap maju sampai menyentuh limit switch. Kemudian step 3-nya, silinder mencapai posisi akhir dan menekan limit switch 2. Udara mungkin diarahkan untuk mengatur urutan atau mempersiapkan reset. Jika ini dilepas, ini ditekan. Jika ini dilepas, maka dia akan membalik, terputus, otomatis terputus. Nah, di sini saya akan membuatkan yang menggunakan silinder ganda ya. Komponen yang digunakan pertama adalah air supply udara. Murah. Aku itu Nah, komponen kedua ada katup 5/2 valve atau 5/2 Y valve. Nah, ini dia. Nah, komponen ketiganya 2 katup mekanis limit switch pneumatik.
Nah, komponen terakhir ada silinder kerja double acting. Aquator, silinder kerja double acting. Sini kita coba nyalakan. Oke. Nah, mekanisme kerjanya pertama, tombol ditekan, katup 5/2 bergeser ke kiri, udara dari port 1, port 4 masuk ke silinder bagian belakang. Nah, ini dia. Maka silinder maju. Nah, udara dari sisi depan keluar dari port 2. Port 2 pergi ke port 5, kemudian exhaust keluar. Step 2, silinder maju dan menyentuh limit switch kiri. Ketika batang mencapai ujung, roller pada limit switch kiri tertekan. Nah, kemudian limit kiri mengirim sinyal udara kembali ke katup 5/2 untuk menggeser katup ke posisi sebaliknya. Di step 3, katup berganti posisi, silinder mundur. Udara kini mengalir ke port 1, port 2, sisi depan silinder batang mundur. Udara dari sisi belakang keluar via port 4, port 3, exhaust. Dan step terakhir, silinder mundur mencapai limit switch kanan. Hidup ya. Nah, sekian dari video pembuatan sistem kerja pneumatik pada alat penuang dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Janwarto dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat simulasi alat penokuk sistem pneumatik dengan aplikasi Vesto Fluid Sim. Yang pertama itu kompresor, kita sambungkan di sini, terus salepnya 3, ini 1, lagi di sini. Oke,
ring one way-nya satu di sini, kita remote 90. Oke, satu lagi kita juga 90, kita buka di sini. Oke, kita menggunakan sinyal sebetulnya. Oke, kita sambungkan ke sini, dengan teks 1 2 plus 1, salah, kita ke sini. Kita sambung 1. Oke, ini oke, satu lagi kita sambung geser. Oke. Selanjutnya oke, ini oke, ini terus ini satunya ini besok ini. Oke, kita sambungkan. Oke. Oke, kita coba. Oke, yes. Kita ini 275. Oke, ini kita buat 50. Ketinggalan. Lupa kita tutup juga ini. Jadi oke, ini kita coba off. Oke, ini kawan-kawannya sudah jadi. Oke, masuk, kita esok. Oke, backgroundnya itu tadi contoh penepu yang menggunakan sistem panamati dengan aplikasi Pescafloid.
Nah, ini simulasinya kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sam Firdaus. Saya dari kelompok 4 dan saya akan mengerjakan soal nomor 4 yaitu mesin perakit. Dengan soalnya itu berisi dengan menggunakan mesin perakit, komponen-komponen ditaruh di dalam mesin tersebut. Alat perakit akan maju merakit komponen-komponen di dalam mesin tersebut jika dua tombol switch ditekan bersama-sama. Penekanan tombol-tombol dilepas, alat perakit kembali ke posisi semula dan siap untuk memulai pekerjaan baru. Tugasnya, rangkailah menggunakan silinder kerja ganda. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian sederhana menggunakan fluid sim. Pertama, saya akan menyiapkan kompresor sebagai sumber tenaga atau sumber angin untuk menggerakkan silindernya. Kedua, saya akan menyiapkan air service sebagai filtrasi pada anginnya atau tenaganya. Dan saya menggunakan control valve 2/3 dan control valve 2/5. Juga saya akan menggunakan one way valve control 2 untuk mengatur tekanan yang akan mengalir pada silindernya. Saya akan mengambil 2 untuk kiri dan kanan. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan silindernya. Double acting, silinder double acting. Sini saya akan merakit secara satu persatu. Dimulai dari penyambungan kompresor ke air service-nya. Lalu dari air service menyambung ke control valve 2/3. Setelah itu ini akan sambung ke control valve 2/5 di konektor 1. Dan ini lubang slot 4 ini masuk ke one way yang sebelah kiri, dan ini juga untuk sebelah kanan. Ini menyambung ke silinder. Nah, sini saya akan menggunakan tuas penahan satu untuk yang di 2/3, dan ini tuas untuk yang manual secara ditekan dan ditahan. Nah, karena dia minta untuk kenapa saya menggunakan tuas penahan ini atau mengganjal, karena saya ingin membuat valve yang 2/3 dan 2/5 ini bekerja bersamaan. Saya akan mencobanya. Oh, ada terjadi kesalahan guys. Bentar ya. Terjadi kesalahan karena saluran ini menyatu. Ini akan saya tutup. Oke. Semua slot coba saya tutup. Oh, sudah. Nih. Tuas switch pertama saya buka. Ini akan mendorong angin untuk mundur.
Dan ini switch kedua saya tahan untuk menggerakkan silinder bekerja untuk untuk silinder bergerak ke depan. Secara berat. Tapi ini tekanannya terlalu kuat, saya akan coba untuk mengurangi tekanan atau pergerakan secara untuk memperhalus gerakan dari silinder ini. Saya akan setting di 50. Oke. Ini juga saya bikin jadi 50. Dan saya akan gerakan lagi. Ini saya buka, valve pertama saya buka, dan valve kedua saya tekan. Saya rasa ini cukup untuk tugas 4 menggerakkan menekan 2 switch untuk menggerakkan silinder. Nah, jika saya mematikan valve pertama atau valve 2/3 ini, maka tekanan akan menghilang. Saya akan coba. Jadi silindernya tidak mau bekerja karena tekanan awal ini ditahan oleh valve pertama atau 2/3 ini. Jadi saya buka. Jadi ada dorongan pada silinder ini, yaitu ke belakang, dorongan ke belakang. Dan saya ketika menekan valve 2/3 ini, jadi ada dorongan untuk membuat silinder ini bergerak. Tapi ini saya tahan ya, karena saya menggunakan tuas yang ini. Saya rasa cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliana Syafitri, NIM 2406214011099. Di sini saya akan membuat kontrol penutup. Kontrol penutup digunakan untuk mengosongkan material di dalam kontainer. Kontrol penutup akan membuka dan mengosongkan isi kontainer jika salah satu dari 2 tombol switch pneumatik ditekan. Tombol dilepas, alat pembuka menutup kembali seperti posisi semula. Untuk tugasnya yaitu merangkai dengan menggunakan silinder kerja ganda dan menulis komponen yang ingin digunakan. Yang pertama yaitu kompresor. Fungsinya menghisap udara bebas dan memampatkannya, menghasilkan udara bertekanan yang digunakan untuk menggerakkan seluruh rangkaian. Dan yang selanjutnya yaitu pressure regulator. Fungsinya menurunkan dan menstabilkan tekanan udara, menjaga sistem tidak kelebihan tekanan. Biasanya dilengkapi manometer untuk melihat tekanan. Dan yang selanjutnya yaitu katup 3/2, yaitu fungsinya mengirim sinyal ke sisi pilot yang satunya, memindahkan katup 5/2 agar silinder mundur. Yang selanjutnya yang untuk di sampingnya yaitu katup 3/2, fungsinya mengalirkan sinyal udara saat tombol ditekan, memerintahkan katup 5/2 agar silinder maju. Dan yang selanjutnya di sini kita akan menambahkan check valve, yaitu fungsinya untuk mencegah udara balik ke arah yang tidak diinginkan. Biasanya digabung dengan flow control untuk mengatur kecepatan gerak silinder. Kita taruh di atas katup 3/2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu katup 5/2, fungsinya yaitu mengatur arah aliran udara ke 2 sisi silinder, menentukan silinder maju atau mundur.
Dan di katup 5/2 di sini kita menambahkan peredam, yaitu dengan cara kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang ingin kita ganti. Oke, selanjutnya juga sama seperti yang tadi caranya, yaitu dengan mengklik 2 kali, dipilih yang ingin kita gunakan. Oke, setelah katup 5/2 sudah kita taruh, yang selanjutnya yaitu silinder kerja ganda, yaitu fungsinya mengubah udara bertekanan menjadi gerakan, bisa mendorong dan menarik beban. Kita taruh di atas katup 5/2. Oke, setelah semuanya sudah lengkap di sini, saya akan menghubungkan dari kompresor menuju pressure regulator. Dari pressure regulator menuju katup 3/2. Ini kita susun dulu biar tidak bingung. Dari katup 3/2 menuju pressure regulator tadi. Dari katup 3/2 menuju katup 3/2 ini menuju ke katup 3/2 di sini. Dari katup 3/2 yaitu kita sambungkan ke cek valve kanan dan kiri. Dari cek valve ini ke katup 3/2. Oke, setelah itu dari cek valve kita sambungkan ke katup 5/2. Dari katup 5/2 yaitu dari silinder kerja ganda kita gabungkan ke katup 5/2. Setelah semuanya sudah digabungkan, di sini kita cek apakah mesin ini bisa kita mainkan atau tidak ya. Di sini kita coba untuk memainkannya, bisa atau tidak. Ini sudah jadi, teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat list komponen apa aja sih yang digunakan. Saya taruh di sini. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Sekian. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sip Muhung dari kelompok 4 kelas 3B dengan NIM 2406214010883. Di sini saya akan membuat rangkaian pneumatik, yaitu membuat rangkaian mesin
perakit dan merealisasikan fungsi logika DAN pada papan peraga dengan menggunakan mesin perakit. Komponen-komponen ditaruh di dalam mesin tersebut. Alat perakit akan maju merakit komponen-komponen di dalam mesin tersebut. Jika dua tombol switch ditekan bersamaan, mesin akan melakukan penekanan. Dan jika tombol dilepas, alat perakit kembali ke posisi semula dan siap untuk melakukan pekerjaan baru. Nah, dan baiklah, sepertinya kita langsung membuat saja rangkaiannya. Dan langkah-langkah pertamanya yaitu kita taruh kompresor, dan kita juga membutuhkan air circuit unit atau filter udara untuk menyaring aliran udara yang dari kompresor menuju ke valve 3/2. Dan di sini kita membutuhkan valve 3/2 sebanyak 2 biji untuk membuat tombol on off-nya. Oke, dan di sini kita juga membutuhkan two pressure valve untuk menggabungkan aliran yang dari tombol 1 dan 2 itu menjadi satu aliran untuk menuju ke akuator tersebut. Oke, dan ini saya atur-atur dulu posisinya. Oke, dan di sini kita juga membutuhkan valve 5/2 ya, untuk mengatur aliran dari filter udara yang dari kompresor yang akan menuju ke input valve 5/2 port 1 ya. Dan kita juga menggunakan katup atau valve on-way flow untuk mengatur kecepatan maju mundurnya si akuator double acting tersebut. Dan tidak lupa juga untuk menambahkan akuator double actingnya. Oke, dan selanjutnya kita akan menyambungkan aliran dari kompresor ke filter udara tersebut, VRL. Dari VRL langsung ke kontrol valve 3/2 yang tombol 1, itu dimasukkan ke port 1. Kita atur-atur dulu untuk alirannya biar tidak berantakan. Dan begitu pun untuk tombol selanjutnya, yaitu tombol 2 yang kita gunakan, itu disambung ke port nomor 1 input. Setelah itu untuk output tombol nomor 1 itu di port 2 masuk ke two pressure port 1. Begitupun juga tombol yang kedua sama. Dan kita sedikit pengubahan dulu di valve 5/2 dan melakukan perubahan, yaitu menambahkan spring dan menambahkan tombol pneumatik elektrik di sebelah kiri agar output dari true pressure valve bisa disambungkan ke valve 5/2 itu. Setelah itu saya akan mengatur dulu posisi valve on-way flow ini, atau bisa disebut dengan pengatur kecepatan gerak maju mundurnya akuator silinder double acting. Saya atur-atur dulu posisinya biar enak kita merangkainya. Dan dari valve 5/2 itu dari output port 4 itu langsung kita sambungkan ke pengatur kecepatan si akuator tersebut. Dan tidak lupa juga untuk yang satunya dari katup 5/2 port 2
itu ke sebelah kanan atau ke depan si akuator double acting tersebut. Dan jangan lupa juga untuk aliran dari kompresor itu dimasukkan ke valve 5/2 yaitu port 1. Dan setelah itu kita rubah dulu di valve 3/2 itu menggunakan tombol pengunci dan tambahkan spring di bagian kanan atau depannya. Oke. Begitu juga yang valve atau tombol 1 lakukan sama kayak tadi dengan cara klik 2 kali di sebelah kiri. Dan di sini saya akan menambahkan manometer untuk mengetahui atau mengukur aliran yang mengalir dari kompresor ke filter yang mengalir ke valve 5/2 yaitu port 2. Dan kita taruh juga satu di sebelah to pressure valve, dan sebelahnya lagi kita taruh di samping to pressure valve atau di atas tombol yang kedua yang valve 3/2 itu. Satu lagi kita taruh di bawahnya pengatur kecepatan gerakan akuator double acting tuh. Dan yang terakhir sama seperti yang tadi, ditaruh di bawahnya. Dan jangan sampai lupa juga untuk menaruh atau menggunakan peredam ke pembuangan nomor 3 di katup 5/2 dan nomor 5 di katup 5/2. Setelah itu di katup 3/2 juga di nomor 3-nya atau port 3 di outputnya ya, atau pembuangan. Oke, kita coba rangkaiannya apakah berhasil. Tombol 1 ditekan dan tombol 2 ditekan, baru akuator double acting itu maju. Dan ketika tombol ditekan kembali, si akuator double acting itu kembali ke posisi semula. Oke, dan kita akan melakukan pengaturan kecepatannya, yaitu menggunakan kecepatan 30. Untuk maju mundurnya sama ya, menggunakan kecepatan 30 saja, biar dia maju mundurnya pelan itu. Berhubung saya dimintanya untuk menggunakan kecepatan yang maju pelan, mundur cepat, dan nanti saya akan rubah lagi untuk kecepatannya seperti tadi ya. Mudah sekali ya teman-teman. Dan baiklah, itu dia tadi cara atau langkah-langkah untuk membuat rangkaian pneumatik mesin perakit ya. Cukup mudah sekali ya, dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.